Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved student. For this morning, we come back to our classroom to study about English. And for today, we come to new topic. It is about future tense. And last week we discussed about yes/no question, how to make the question by using yes/no question or W question. It means that bagaimana kita membuat pertanyaan dengan hanya jawaban yes atau no, atau dengan menggunakan juga W question yang butuh jawaban lebih, tidak butuh jawaban dengan yes atau no-nya. But for today we come to our new topic. It is about future tense. The first one, of course, we have to know about definitions about future tense. What is a future tense? Future tense is we will talk about what will happen. Jadi future tense ini kita akan bicara tentang apa yang akan terjadi, atau untuk menyatakan kegiatan kita yang akan terjadi, tapi belum terjadi, yang akan terjadi. Yang pertama, the first one we have to know kata akan. Dalam bahasa Inggris, kata akan itu bisa kita gunakan be going to, then ada shall, and then ada will dia. The first one we come to be going to. Pertama kita menggunakan kata be going to. Be going to here, yang be-nya itu adalah to be dia. Jadi yang be kita ganti dengan to be is MR. Kemudian kita sesuaikan dengan subjeknya. Lain ada subjek I, ada you, ada we, ada they, she, he, it. I to be-nya kita gunakan M, kemudian you are, they are, kemudian you, we jadi are, she is, he is, dan it is dia. Kemudian diikuti dengan going to, kemudian diikuti kata kerja pertama verb dia. Kita lihat contohnya untuk be going to. Dia akan tamat bulan ini. Dia akan tamat bulan ini. Berarti he is going to graduate this month. He is going to graduate this month. Atau dia akan menjemput wanitanya atau istilahnya ceweknya untuk pesta nanti malam. Berarti he is going to pick up his girlfriend for the party tonight. Atau saya akan mengikuti pelajaran bahasa Inggris besok. Berarti yang akan terjadi. Berarti I am going to follow English lesson tomorrow morning. Atau besok pagi ya. Atau saya akan menelpon kamu nanti malam. Berarti saya akan menelpon kamu nanti malam. I am going to call you tonight. Itu penggunaan be going to. Kalau kita ingin menjadikan dia kalimat negatif, itu tambahkan aja setelah to be itu kita tambahkan kata not ya. Contoh, saya tidak akan menelpon kamu nanti malam. I am not going to call you tonight. I am not going to call you tonight. Jadi hanya kita menambahkan kata not aja. Berarti kalimatnya sudah bermakna negatif dia. Contoh lagi, dia tidak akan tamat bulan ini. He is not going to graduate this month. Dia tidak akan tamat bulan ini dia. Kemudian untuk menjadikan the question sentence atau kalimat bertanyanya, kita memindahkan to be tersebut ke depannya. Contoh, apakah kamu akan menelpon saya nanti malam? Kamu kan kita gunakan to be-nya are. Jadi pindahkan ke depan are-nya. Are you going to call me tonight? Apakah kamu akan menelpon saya nanti malam? Are you going to call me tonight? Itu dia penggunaannya. Atau boleh kita gunakan apakah dia akan tamat bulan ini? Is he going to graduate this month? Atau apakah kita akan belajar bahasa Inggris besok? Are we going to study tomorrow? Are we going to study tomorrow? Itu dia. Jadi
Pertama, kita ulangi lagi. Untuk membuat future tense ini, boleh pertama kita gunakan be going to. Yang be itu adalah to be. Kita gunakan is, am, dan are. Kemudian diikuti going to. Kemudian diikuti dengan kata kerja pertama dia. Untuk kalimat positifnya, contohnya, saya akan menelpon kamu nanti malam. I am going to call you tonight. Itu that is positive sentence. Untuk menjadikan dia kalimat negatif, I am not. Tambahkan setelah I am itu, tambahkan kata not dia. I am not call you. I am not going to call you tonight. I am not going to call you tonight. Untuk kalimat tanya, apakah kamu akan menelpon saya nanti malam? Are you going to call me tonight? Itu dia. Itu kalimat dengan menggunakan be going to. Yang kedua, untuk membuat kalimat future tense ini, boleh kita menggunakan kata will dia. Will ini yang sering digunakan orang untuk dalam speaking dia. Will ini juga artinya akan. So that many people use will in speaking form. Contohnya, ini mudah aja. Saya akan berlayar besok pagi. Berarti saya akan berlayar. Berarti karena I will shall tomorrow morning dia. Atau saya akan berada di pelabuhan besok pagi. Berarti berarti beda nih. Kalau saya akan berada di pelabuhan, karena pelabuhan itu adalah keterangan tempat. Maka setelah will itu tambahkan aja kata be dia. Atau I will be on port atau harbor tomorrow morning dia. Atau kita gunakan lagi tadi kata shall boleh juga. Will tadi boleh. Saya akan melepon kamu nanti malam. Mulai aja tambah I will call you tonight. Lebih mudah dia gunakan kata will dia. I will call you tonight dia. Kemudian untuk menjadikan dia kalimat negatif, ya tambahkan aja setelah will tambahkan kata not. I will not call you tonight dia. Kita hanya menambahkan kata not aja. Atau saya akan melakukan pekerjaan ini besok. Berarti I will do this job tomorrow dia. I will do this job tomorrow. Boleh dia. Atau boleh juga dia akan memukul saya besok. Berarti bila kita gunakan he will kill me tomorrow dia. Atau boleh contoh lainnya. Oke, contoh lainnya saya akan mengambil sertifikat bulan depan. Saya akan mengambil. Boleh. I will take the certificate next month ya. Untuk keterangan waktunya boleh kita gunakan tomorrow morning, tonight nanti malam, atau next kita gunakan next month, next year, atau next Monday atau next Saturday. Boleh kita gunakan kata atau kata later dia. Misalnya 2 hari yang akan datang, berarti kita gunakan 2 days later dia. Atau boleh kita gunakan kata next dia, next 2 days dia. Kemudian selanjutnya boleh kita gunakan kata shall lagi untuk membuat kalimat future tense. Shall boleh kita gunakan untuk subjeknya I dengan we dia. Tapi kalau will tadi boleh kita gunakan untuk seluruh subjek. Boleh kita gunakan I, boleh kita gunakan you, atau we, atau he, atau she, atau they, atau we dia. Tapi kalau untuk kata shall, we just use I and we dia. I shall, kemudian we shall dia. Contoh, I shall, kan? I shall call you tonight. I shall. Sama boleh kita gunakan I will call you tonight. Boleh. I shall call you tonight. Shall itu sama artinya dengan will dia. Atau boleh kita gunakan we dia. Kita akan berhenti di pelabuhan Merak besok. Boleh juga. Karena kita itu boleh kita gunakan untuk kata shall ya. Berarti we shall stop in Merak Harbor tomorrow dia.
boleh kita gunakan kata shall. Atau Bapak boleh menggunakan kata will, boleh juga. We will stop in Merak Harbor tomorrow dia. Jadi untuk kata will ini boleh kita gunakan untuk semua subjek. Tapi kalau untuk kata shall, itu subjeknya hanya kita gunakan I, kemudian boleh kita gunakan we dia. Jadi untuk menjadikan negatif aja sama seperti kata will tadi, Pak. Boleh kita tambahkan aja kata not di depan will-nya atau setelah kata will-nya. Oke, Bapak-bapak semuanya, saya ulangi. Sekarang kita belajar kalimat future tense. Jadi boleh untuk kalimat future tense ini boleh kita gunakan 3 cara. Pertama boleh kita gunakan be going to. Yang kedua boleh kita gunakan kata shall. Yang ketiga kita menggunakan kata will. Kalau seandainya kita menggunakan be going to, yang be-nya itu adalah to be dia. Kita gunakan to be-nya adalah is, mr. Kemudian contohnya tadi adalah, kita ambil contoh lainnya. Oke, apa biar contoh lainnya. Oke, tadi kita boleh kita akan berhenti di Pelabuhan Merak. Berarti we are going to stop in Merak Harbor tomorrow dia. Boleh kita gunakan. Atau Bapak menggunakan kata will, boleh? We will stop in Merak Harbor in tomorrow ya. We will stop in Merak Harbor tomorrow dia. Atau Bapak boleh menggunakan kata shall. Kenapa boleh? Karena subjeknya adalah we tadi dia kan. We shall stop in Merak Harbor tomorrow dia. Untuk menjadikan dia kalimat negatifnya mudah aja. Contohnya tadi be going to, kita jadikan kalimat negatifnya setelah to be-nya tambahkan kata not dia. Kita akan berhenti. Berarti we are not going to stop. We are not going to stop in Merak Harbor tomorrow dia. Atau kita gunakan kata will dia. We will not stop in Merak Harbor tomorrow. Atau kita menggunakan kata shall. Atau we shall stop in Merak Harbor tomorrow dia. Itu adalah that is future tense yang bisa kita gunakan. We can use in daily communication. Kemudian itu di belakangnya ada kata kerja tadi Bapaknya. Setelah kata be going to atau will atau shall itu ada kata kerja dia. Tapi kalau seandainya tidak ada kata kerja, misalnya ada kata sifat, adjective, ada noun, kemudian ada adverb, keterangan, itu setelah shall atau be going to, kemudian setelah will itu kita tambahkan kata be dia. Contoh, kita contohnya, saya akan jadi kapten tahun depan. Berarti dia I will be captain next year dia. Karena captain itu dah mungkin apa kata benda dia. Tambahkan kata be dia. Saya akan libur besok, boleh. I will be holiday. Atau kami akan libur besok. I will be holiday tomorrow dia. Jadi gunakan kata be-nya atau tambahannya. Atau dia akan sakit besok. Sakit itu adalah kata sifat adjective. He is going to be sick tomorrow. Atau he will be sick tomorrow dia. Atau boleh kita gunakan kita akan terlambat besok. Terlambat juga kata sifat. Berarti kita akan we will be late tomorrow dia. Tambahkan kata be-nya. Yang penting yang harus diingat, selain dia kata kerja, itu setelah kata will, setelah kata shall atau be going to tadi, kita tambahkan kata be dia. Oke, Bapak-bapak semuanya, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Semoga I hope you can understand about our material. Jika if you don't understand about this material, so that you can ask me. Okay, that's all. Thank you so much for your attention. The last but not least, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.